bahwa kemampuan maksimum ketenggelaman kapal itu cuma 200 meter. Sekarang kapal itu tenggelam sampai 500 meter. Itu sudah menunjukkan bahwa terjadi ketidakberesan sistem dalam kapal selam antara kedalaman 200 sampai kedalaman 700 meter itu. Oke. Disitulah proses kecelakaan terjadi. Tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal selam kan juga ada sekat-sekatnya untuk itu. Apabila itu ditutup, ya ditutup itu bisa air tidak masuk. Dalam tekanan 700 meter itu 70 bar. Bagaimana 70 bar dari tekanan hidrostatik itu meremas yang namanya pressure hull kapal, sehingga pressure hull itu sudah tidak bisa menguasai lagi. Ya. Karena kemampuannya cuma 200 kok dikasih 700. Ya. Tidak kuat dia. Dan itu menjadikan dia itu pecah. Harapan itu masih ada. Kemungkinan kecil pun dibeberkan. Usai hilang kontak pada Rabu 21 April 2021, KRI Nanggala 402 dinyatakan memasuki fase subsang atau tenggelam pada Sabtu 24 April 2021. Selain itu, kapal selam yang membawa 53 awak ini juga disinyalir mengalami keretakan. Hal tersebut terungkap usai tim menemukan sejumlah benda otentik di perairan utara Bali yang menjadi lokasi pencarian KRI Nanggala 402. Dengan ditemukannya peralatan yang sudah keluar ini, terjadi keretakan. Memang terjadi tekanan kedalaman yang dalamnya sampai 700-800 meter. Ini tentunya terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ungkap Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers pada Sabtu 24 April 2021. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Terkait dengan keretakan yang dialami KRI Nanggala 402, ada kemungkinan mengakibatkan air masuk ke dalam kapal. Namun, ungkap Yudo, kemungkinan ada juga bagian-bagian kapal yang tak kemasukan air. Hal ini terjadi karena badan kapal mempunyai sejumlah sekat. Di sana juga terdapat ruangan-ruangan yang dibagi seperti kompartemen. Jika ada keretakan dan awak sigap menutup pintu kedap air itu, air tidak akan masuk. Apabila keretakannya di depan dan anggota sempat menutup, ada kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Ada kompartemen-kompartemen yang bisa ditutup dengan yang pintu kedap dan diputar itu. Ungkap Yudo Margono. Ya, kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal selam kan juga ada sekat-sekatnya untuk itu. Apabila itu ditutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi di dalam ruangan-ruangan ini kan dibagi per kompartemen, dibagi per kompartemen. Apabila keretakannya mungkin di depan, kemudian anggota sempat menutup, ya mungkin ada kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Adanya keretakan yang dialami oleh KRI Nanggala 402 diperkuat dengan penemuan sejumlah benda. Barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, ungkap Yudo. Benda-benda yang diyakini berasal dari kapal selam itu yaitu alat sholat, busa penahan panas, komponen peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, oli untuk melumasi periskop, dan solar. Ini diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di kapal selam. Ini tak akan terangkat dari luar kapal jika tak ada tekanan dari luar dan keretakan di peluncur torpedo, ungkap Yudo. Dari penuturan saksi, antara lain mantan awak kapal selam KRI Nanggala 402 dan sejumlah komunitas kapal selam, menyatakan bahwa benda-benda tersebut adalah benar dari kapal berjuluk Monster Laut itu. Kemudian yang disampaikan tadi terjadi serpian, ledakan atau keretakan. Jadi bukan ledakan. Kalau ledakan pasti sudah hampir semuanya. Karena retakan jadi di
secara bertahap di bagian tertentu. Saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase keretakan. Karena kalau ledakan pasti ini akan terdengar, di sonar pasti terdengar kalau ledakan. Jadi bukan ledakan, jadi lebih pada keretakan. Di sisi lain, cadangan oksigen di kapal selam KRI Nanggala 402 disebut hanya bertahan 72 jam jika dalam keadaan mati listrik atau blackout. Namun, jika kelistrikan berfungsi, cadangan oksigen tahan hingga 5 hari. Kemarin saya sampaikan 72 jam itu ketika kapal blackout. Tapi ketika kapal ini tidak blackout atau memiliki kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari. Ungkap KSAL Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers di Bali. 72 jam itu ketika kapal blackout. Tapi ketika kapal ini tidak blackout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari. Ya bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak. Ia mengatakan tak bisa memastikan apakah kapal selam dan kondisi blackout atau tidak. Menurutnya, tim dari Kopaska menyebut lampu di kapal selam tersebut masih terlihat menyala saat awal menyelam. Saya menduga kapal tidak blackout, tapi kalau saat menyelam blackout, kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau kelistrikannya hidup, itu bisa bertahan 5 hari. Ungkap Yudo. Bahwa tim penjejak dari Kopaska, waktu kapal ini masuk, itu lampu masih hidup semua. Bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar. Sehingga dari situ, saya menentukan bahwa kapal itu tidak blackout. Namun demikian, kalau saat menyelam ini blackout, nah kemarin ya saya sampaikan kemampuannya hanya 72 jam. Sebelumnya, KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali sejak Rabu 21 April dini hari diduga mengalami mati listrik atau blackout. Dalam kondisi tersebut, oksigen diperkirakan tersedia hanya 72 jam. Namun, menurut KSAL Laksamana Yudo Margono, jika kapal selam tersebut tidak mengalami blackout, itu berarti oksigen masih bisa bertahan hingga 5 hari. Dan masih ada kemungkinan bahwa awak kapal bisa ditemukan dalam kondisi selamat.